الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana yang mana insyaallah taala kita akan membahas tentang sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia dari gelapnya kejahilan, gelapnya kesyirikan, gelapnya kesesatan kepada terangnya cahaya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan sebutkan dari perjalanan manusia yang pertama, yaitu ayah kita Adam alaihissalam, karena dengan mengetahui perjalanan manusia dari awal sampai diutusnya para rasul, dengannya kita akan mengerti apa sebenarnya hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia rasul. Bahkan Allah tekankan di dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Perjalanan Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Itu tatkala Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah tatkala Rabb Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka pun, yaitu para malaikat, semuanya bersujud tanpa terkecuali. Sebagaimana Allah tekankan di dalam surat Shad, "Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un." Dan semua malaikat bersujud secara keseluruhan tanpa terkecuali, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin, ia enggan untuk bersujud. Enggannya iblis ini untuk bersujud bukan menunjukkan berarti iblis lebih hebat tauhidnya, karena para malaikat mau bersujud
sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal iblis tidak mau bersujud kepada selain Allah. Di sini sebagaimana syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang ingin mencari-cari hal-hal yang menguntungkan bagi mereka untuk mendiskreditkan Al-Quran. Padahal kalau kita ingin membahas ini sedikit sebelum kita lanjutkan kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya sujud di dalam syariat-syariat umat terdahulu terbagi dua. Sujud pada syariat umat terdahulu ada dua jenis. Sujud yang pertama disebut dengan sujudul ibadah. Sujud yang bentuknya ibadah dan pengagungan kepada objek yang disujud. Adapun jenis sujud yang kedua adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan yang tidak mengandung makna ibadah, hanya sekadar penghormatan saja. Sebagaimana sebagian orang-orang Romawi yang beragama Nasara, di antara bentuk penghormatan mereka adalah dengan mencuci kaki orang yang mereka hormati. Maka syariat umat-umat terdahulu, di antara syariatnya yang dibolehkan kepada mereka adalah bersujud untuk menghormati orang lain. Dan bukan sujud yang bentuknya ibadah yang merupakan kesyirikan, kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di antara umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka syariat sujud yang bentuknya adalah sujud penghormatan adalah umatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebutkan di dua halaman terakhir di surat Yusuf, setelah Nabi Yusuf dipertemukan dengan ayahnya Ya'qub alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf memerintahkan untuk saudara-saudaranya ini menjemput ayah mereka, membawanya ke negeri Mesir. Ketika mereka sampai, baju Nabi Yusuf dilemparkan atau diletakkan di wajah ayah mereka, fa'tadda basira, hingga akhirnya kedua mata Nabi Ya'qub kembali bisa melihat. Dan sesampainya di kota Mesir, Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya untuk duduk di singgasana. Kemudian Allah berfirman menyebutkan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Dan ketika Nabi Yusuf telah menempatkan kedua ayahnya, kedua orang tuanya di atas singgasana, saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11 orang semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan ini disetujui dan disepakati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, karena memang sujudnya adalah sujud bentuk penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena seorang Rasul tidak mungkin baginya untuk membiarkan, apalagi memerintahkan orang lain untuk melakukan kesyirikan atau menjadikannya objek yang diibadahi yang diserahkan sujud kepadanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, "Maka li basyarin ayyu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadatan min dunillah." Tidak pantas dan tidak akan mungkin dalam hikmah dan ilmu Allah, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hukum dan kenabian kepada seorang manusia, lalu manusia tersebut mengatakan yang telah diangkat menjadi nabi dan rasul ini, lalu dia memerintahkan kepada manusia lain, kunu ibadati, jadilah kalian hamba-hamba yang beribadah kepadaku. Ini mustahil bagi seorang nabi dan rasul.
Maka ketika saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11 orang bersujud kepada Nabi Yusuf, maka ketahuilah itu bukanlah sujud ibadah, sujud pengagungan kepada objek yang disujudi, akan tetapi itu adalah sujud penghormatan. Demikianlah sujud yang dilakukan oleh para malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dan para malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan karena mereka mengagungkan dan mengibadahi Nabi Adam, akan tetapi mereka beribadah kepada Allah. Di antara bentuk peribadahan kepada Allah adalah mereka sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam yang baru saja diciptakan. Adapun pada syariat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat bersujud dalam bentuk menghormati orang lain ini sudah terhapus. Syariat ini namanya mansukh. Dalam ilmu tafsir ini disebut syariat yang mansukh, artinya hukumnya terhapus. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang dari negeri Yaman, ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersujud dalam rangka menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau melarang Mu'adz seraya mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahad la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang bersujud kepada manusia lain, niscaya aku sudah perintahkan wanita, yaitu seorang istri, untuk bersujud kepada suaminya. Hanya saja syariat bersujud untuk menghormati ini sudah terhapus, sehingga tidak boleh lagi ada orang yang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun motivasinya. Baik, ini sekedar wawasan tambahan tentang sujud. Setelah Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di sini ada sebuah hebatnya seorang beriman dengan takdir. Dan begitu hebatnya dan begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi khalifah, yaitu makhluk yang memakmurkan bumi. Makhluk yang memakmurkan bumi. Tapi anehnya, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu, yaitu Hawa, ke dalam surga. Ini kalau kita perhatikan, begitu aneh dua ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam, Allah beritakan, informasikan kepada malaikat bahwasanya Adam ini adalah makhluk yang akan memakmurkan bumi. Tapi setelah Adam diciptakan, ternyata ditempatkan di surga yang berada di langit. Namun Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan tinggalnya Nabi Adam di dalam surga ini dengan satu syarat, fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minallah. Janganlah kalian berdua sekali-kali mendekati pohon ini, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang zalim, melampaui batas dan mati. Perhatikan dalam ayat ini, Allah dahulu melarang ayah dan ibu kita untuk mendekati pohon khuldi. Bukan cuma jangan makan, tapi jangan mendekati. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala melarang anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk tidak mendekati zina. Karena larangan untuk mendekati lebih mendalam dan lebih hebat maknanya dari
larangan langsung pada perbuatan tersebut. Baik, di sini hebatnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beritahukan kepada malaikat, Nabi Adam ini akan menjadi makhluk yang dimakmurkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan syarat, dan Allah sudah mengetahui pasti Nabi Adam akan memakan dari buah ini. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperlihatkan hikmah dan ilmunya, bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba satupun. Mereka dimasukkan ke dalam siksaan, ditimpakan musibah, ditimpakan ujian, dikarenakan sebab perbuatan ulah mereka sendiri. Di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan hikmahnya kepada manusia, bahwasanya Allah tidak semena-mena langsung menjerumuskan Nabi Adam ke negeri yang penuh kesengsaraan ini, yaitu muka bumi. Karena Allah sebutkan kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan yang sengsara. Sehebat apapun kenikmatan yang didapatkan seseorang di muka bumi ini adalah kesengsaraan kalau seandainya dibandingkan dengan surga. Allah berfirman di dalam surat Taha, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Tatkala iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam, kami katakan kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Janganlah sekali-kali iblis ini berhasil menjerumuskan kalian ke dalam dosa yang akan mengeluarkan kalian dari surga, fatashqa, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang sengsara. Karena kalau dikeluarkan dari surga, Adam akan diturunkan ke bumi, dan Allah sebutkan turunnya ke bumi ini adalah kesengsaraan. Sehebat apapun, sebanyak apapun dari dunia ini yang dimiliki oleh seseorang, maka ketahuilah kalau dibandingkan dengan surga, dia sedang berada di dalam kesengsaraan. Berkata seorang penyair Arab menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. La tiba lil 'aish ma damat munakhasatan ladzatuha bittikaril maut wal haram. Tidak ada kenikmatan yang hakiki, yang abadi di dalam kehidupan dunia ini, sehebat apapun seorang mendapatkan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena bittikaril haram, bittikaril maut wal haram. Karena kalau seandainya dia hidup di dunia ini, dia tidak mati dalam keadaan masih muda, dia tidak meninggal dalam keadaan masih muda, maka dia akan dibayang-bayangi oleh masa tua yang akan menyiksa kehidupannya. Ketika seorang masih muda, dia mau makan dari jenis makanan apa saja, silakan. Mau minum dari minuman dari jenis apa saja selama itu yang Allah halalkan, silakan. Dia ingin melakukan apa saja, penglihatannya begitu tajam, pendengarannya begitu hebat, kulitnya begitu kencang, gigi-giginya begitu kokoh. Tapi ketika maut itu tidak menjemputnya dalam keadaan ia masih muda, ia akan dibayang-bayangi oleh masa tua yang membuat matanya penglihatannya menjadi rapuh, telinganya mulai lemah di dalam mendengar suara, kulitnya mulai keriput, tulang-tulangnya mulai keropos. Energi tenaga yang tadinya kuat mau melakukan apa saja, bahkan untuk berjalan saja ia harus dipapah dan dibantu orang lain. Kata penyair ini, inilah kehidupan dunia. Sehebat apapun seorang diberi kehidupan dunia, maka dia akan terbayang-bayangi dua hal. Kalau tidak mati dalam keadaan masih muda, maka dia akan didatangi oleh masa yang penuh dengan kesengsaraan. Harta yang dia miliki, saldo yang berpuluh-puluh digit yang ia miliki, tidak akan bermanfaat ketika masa tua atau kematian mendatanginya, kecuali
apa yang dia jadikan sebagai persiapan dan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal yang mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Dan subhanallah, di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dua jenis manusia yang dibangkitkan di hari kiamat kelak. Kata beliau, "Yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar." Akan didatangkan di hari kiamat kelak seorang yang paling nikmat kehidupannya di muka bumi ini secara mutlak, paling nikmat kehidupannya. Akan tetapi di akhirat kelak dia adalah penghuni neraka. Dikarenakan kekayaan dan fasilitas yang Allah berikan di dunia tidak dia manfaatkan untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah. Ketika orang ini didatangkan di hari kiamat kelak, fayuhmasu fin nari ghamsatan wahid. Ia dicelupkan ke dalam api neraka satu celupan saja. Ketika diangkat, Allah bertanya kepadanya, "Hal ra'aita na'iman qad? Hal marra bika na'im?" Wahai hambaku, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sebelum hari ini? Apa kata sang hamba ini? "Ma ra'aitu na'iman qad ya." Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun ya Allah. Ternyata celupan, satu kali celupan di dalam api neraka membuatnya lupa dengan semua kenikmatan yang pernah didapatkannya selama hidupnya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An'am ahli dunya." Manusia yang paling mendapatkan kenikmatan tidak ada yang mengalahkan. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta bi ab'asi ahli dunya wa huwa min ahli jannah." Didatangkan manusia yang paling sengsara kehidupannya semasa di dunia, tapi karena dia menjadikan semua kehidupannya untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah, maka dia adalah penghuni surga. Fayuhmasu fil jannati ghamsatan wahid. Lalu ia dicelupkan ke sungai, di dalam sungai surga satu celupan saja. Ia diangkat lalu ditanya kepadanya, "Hal ra'aita bu'san qat?" Wahai hamba, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan, kesusahan, penyakit sebelum hari ini? Dia mengatakan, itu bu'san qat. Tidak pernah aku merasakan kesengsaraan, kesusahan ya Allah sebelum hari ini. Ternyata satu celupan di surga saja membuatnya lupa dengan kepenatan, kesengsaraan, kesusahan yang pernah dia lewati di kehidupan dunia ini. Maka sehebat apapun seorang mendapatkan kehidupan di dunia ini, Allah sebutkan kepada Nabi Adam, "Fatashqa," engkau akan sengsara di dalam surga ini. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya pada lanjutan ayat di dalam surah Taha yang kita bacakan tadi, Allah menjamin Nabi Adam, "Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra." Wahai Adam, engkau dijamin di dalam surga tidak akan pernah merasakan lapar dan tidak akan pernah kekurangan pakaian. Wa annaka la taqmau fiha wa la tadhha, dan engkau tidak akan pernah merasakan dahaga dan tidak akan pernah merasakan penatnya, teriknya sinar matahari. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, engkau tidak akan merasakan dingin di musim dingin, dan engkau tidak akan merasakan panas yang menyengat di musim panas, dan engkau tidak akan merasakan kelaparan, karena subhanallah surga Allah sifati di dalam surah Al-Haqqah, buah-buah yang ada di dalam surga qutufuha daniyah. Buah-buah yang ada di dalam surga itu pendek-pendek, seorang tidak perlu memanjat pohon untuk memetik buahnya. Kalau seandainya dia juga tidak mau memetiknya, maka telah Allah sediakan pelayan-pelayan. Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, "Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun." Pelayan-pelayan mereka yang terus muda, tidak akan pernah tua, akan
terus siap melayani mereka dengan semua jenis makanan dan minuman. Bahkan khamar yang tadinya di dunia diharamkan, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala halalkan, karena memang khamar di akhirat tidak ada yang bisa memabukkan seorang, karena di dalamnya hanya ada senang-senang dan senang-senang. Baik, kita kembali kepada kehidupan ayah kita dan ibu kita Adam wa Hawa alaihissalam. Akhirnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah, Adam dan Hawa pun makan dari buah kurma. Yang konsekuensinya karena mereka telah dilarang, mereka pun diturunkan ke muka bumi. Disinilah negeri kesengsaraan mereka rasakan. Yang tadinya Adam alaihissalam tidak pernah bersusah payah untuk makan atau minum ketika hidup di surga, ketika hidup di dunia, ia harus bekerja setiap hari. Dan disebutkan Ibnu Abbas, Allah mengajarkan peternakan, cara beternak dan cara bertani, berkebun kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan inilah profesi yang paling lama dari kehidupan manusia, yaitu beternak dan berkebun. Terus hingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam dikaruniai anak. Di antara anaknya bernama Syith ibni Adam alaihissalam, Nabi Syith. Baik, kita tidak akan sebutkan secara spesifik tentang Syith. Kemudian Nabi Adam juga dikaruniai setiap kali lahir, yaitu setiap kali istrinya Hawa melahirkan, selalu dikaruniai anak kembar. Dan Nabi Adam diperintahkan untuk menilang antara anak-anak kembar, karena setiap yang lahir kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, hingga sampai kepada kisah Qabil dan Habil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala al-akhar, dan ayat-ayat seterusnya. Tapi karena memang kita temanya adalah membahas perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan membahas secara spesifik tentang kisah Qabil dan Habil. Kita akan lanjutkan generasi berganti generasi, dan tidak ada kesyirikan yang terjadi. Disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dahulu manusia adalah umat yang berada di atas agama yang satu, yaitu agama tauhid, agama Islam. Kata Ibnu Abbas, baina Adam wa Nuh 10 qurun. Antara Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh ada 10 generasi. Semuanya di atas tauhid, sampai lahir 5 orang. Yang pertama bernama Wad, yang kedua Suwa', yang ketiga Yahud, yang keempat Ya'uq, dan yang kelima Nasr. Sebelum Nabi Nuh diutus, 5 orang ini sudah hidup. Dan mereka ini adalah orang-orang saleh, ahli ibadah. Bahkan begitu berwibawa dan begitu menyenangkannya mereka ini, sehingga orang-orang yang berada di sekeliling mereka ketika menyaksikan 5 orang ini langsung tumbuh motivasi yang hebat di dalam diri mereka untuk beribadah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan 5 orang ini meninggal. Ketika mereka meninggal, motivasi kaum-kaum yang ada ketika itu, manusia-manusia yang ada ketika itu, setelah kehilangan 5 orang saleh ini, motivasi mereka untuk beribadah mulai menurun dan melemah. Lalu syaitan, iblis datang membisikkan kepada mereka, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam
penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh, wa qalu la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibn Abbas, datang iblis membisikkan kepada mereka bahwasanya kenapa kalian tidak membuatkan gambar-gambar atau patung yang menjadi perwujudan dari mereka. Jadi gambar-gambar ini adalah bentuk perwujudan bahwasanya mereka berada di tengah-tengah kalian. Sehingga ketika kalian masuk ke tempat-tempat ibadah, menyaksikan dan melihat gambar atau patung mereka, motivasi untuk beribadah itu akan kembali meningkat. Akhirnya mereka pun melakukan seperti yang dibisikkan oleh iblis. Dan ketika itu mereka tidak beribadah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tidak. Mereka beribadah kepada Allah. 5 patung dan gambar ini hanyalah sebagai motivasi. Generasi yang membuat gambar dan patung tadi meninggal. Berganti generasi seterusnya masih sama dengan generasi pertama. Mereka tidak beribadah kepada 5 patung dan 5 gambar. Mereka semata-mata beribadah kepada Allah. Adapun patung dan gambar ini hanyalah motivasi untuk semangat beribadah. Berganti generasi dan berganti generasi, wanusikhal ilm, kata Ibn Abbas, terus berganti generasi, dan yang namanya manusia itu selalu malas belajar. Akhirnya ilmu mulai sedikit demi sedikit diangkat. Manusia yang tidak mau menyambut untuk mengetahui wahyu dari Allah, ilmu itu sedikit demi sedikit diangkat dari masyarakat. Wanusial ilm, manusia pun mulai lupa seperti apa yang diajarkan oleh generasi pertama. Yang lahir mulai generasi-generasi yang tidak memperhatikan ilmu. Datanglah kembali iblis, dan memang Allah berikan penangguhan kepada iblis ini sehingga usianya sejak Nabi Adam belum lahir sampai manusia terakhir yang lahir, iblis tidak akan mati kecuali sampai Israfil meniupkan sangkakala di hari kiamat. Allah berfirman menceritakan tentang permintaan iblis untuk diberi penangguhan. Qala rabbi aghfirni ila yaumil ba'ts. Ya Allah, berikan aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzirin. Dengan hikmah yang Allah inginkan, Ia berkata kepada iblis, wahai iblis, engkau diberikan penangguhan ila yaumil waqtin ma'lum, sampai hari manusia dibangkitkan, itu sampai hari kiamat. Datanglah iblis ini mewahyukan, membisikkan kepada generasi-generasi yang datang belakangan dan sudah jauh dari ilmu. Kata iblis, dahulu nenek-nenek moyang kalian beribadah kepada patung-patung dan gambar-gambar, maka beribadahlah juga kalian mengikuti agama nenek moyang kalian. Fa'abaduhum. Kemudian kata Ibn Abbas, akhirnya mereka pun beribadah kepada patung-patung dan gambar-gambar bernyawa tadi. Perhatikan bagaimana iblis begitu bersabar menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, bahkan ratusan tahun ia harus bersabar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kesyirikan ini terjadi, dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi. Kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Setelah mereka ini melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, dan Nabi Nuh melakukan dakwah tersebut selama 950 tahun. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Nuh 950 tahun ini adalah lama waktu beliau berdakwah. Dan sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul,
beliau berusia 40 tahun. Setelah kaumnya dibinasakan dan kapal Nabi Nuh karam di atas bukit Judi, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Sehingga Nabi Nuh hidup di muka bumi ini adalah 1050 tahun. Tapi subhanallah, begitu hebatnya hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, selama 950 tahun ini tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Allah berfirman di dalam surat Hud, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Wa qala kamu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Walaupun sedikit ini, Allah berfirman, naiklah kalian di atas perahu dan berjalan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berlayar dan ketika berlabuh. Yang beriman, para ahli tafsir menyebutkan 3 orang anaknya. Adapun yang 1 anaknya tenggelam karena tidak mau beriman kepada ayahnya, yaitu yaitu yang bernama Ya bin Nuh, yang juga disebut dengan Kan'an. Adapun yang beriman kepadanya ada Sam bin Nuh, ada Ham bin Nuh, dan ada Yafith bin Nuh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Tirmizi, Sam bin Nuh Abul Ab. Sam ini adalah cikal bakal lahirnya bangsa Arab. Waham, adapun Ham bin Nuh Abul Habasyah, cikal bakal lahirnya negeri Habasyah. Wa Yafith bin Nuh Abul Rum. Adapun Yafith bin Nuh cikal bakal lahirnya bangsa kulit hitam, yaitu Habasyah Ethiopia. Baik, ini perjalanan kesyirikan pertama. Dan kita ketahui tidaklah Rasul diutus, Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh, melainkan telah terjadi kesyirikan di muka bumi. Sebelum Nabi Nuh tidak ada satupun Rasul. Yang ada hanyalah Nabi, yaitu Adam alaihissalam. Yang membedakan antara Nabi dan Rasul, Nabi dia diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah, tapi dia tidak menghadapi kaum musyrikin. Dia tidak dituntut untuk menyampaikan secara menyeluruh kepada kaumnya. Adapun Rasul, dia adalah seorang yang diutus kepada kaum musyrikin yang mendapatkan penentangan dari orang-orang musyrikin. Ini perjalanan kesyirikan, dan sudah kita ketahui bahwasanya sebab diutusnya Rasul adalah karena terjadi kesyirikan. Dan semua nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, maka dia juga berstatus sebagai Rasul, kecuali Adam alaihissalam. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semua nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia juga Rasul, kecuali Adam alaihissalam, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Musa, Ya'qub, dan seterusnya. Mereka ini juga merangkap sebagai seorang Rasul, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita akan memfokuskan pembahasan kepada Sam bin Nuh, karena Sam bin Nuh inilah yang akan menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Arab. Sam bin Nuh terus melahirkan keturunan-keturunan sampai kita akan bahas keturunan yang akan melahirkan kabilah namanya Jurhum. Kabilah Jurhum ini dari bangsa Arab, atau dari nenek moyang Jurhum dulu. Kita akan membagi bangsa Arab ini menjadi 3 bagian. Bangsa Arab ada 3 bagian. Yang pertama, Arab Baidah, Arab yang punah.
Yang kedua, Arab Aribah. Arab yang murni Arab, tidak ada akulturasi atau percampuran dengan nasab selain Arab. Yang ketiga, Arab Musta'ribah. Bangsa Arab yang telah terjadi percampuran dengan bangsa. Kita bahas Arab Badidah, Arab yang pertama, yaitu Arab yang punah. Mereka ini adalah keturunan Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka ini adalah yang disebut dengan kaum Ad, yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Hud, di dalam surat yang lain, juga di dalam surat Al-Fajr dalam juz 30. Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil 'imad." Tidakkah kalian memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kaum Ad, yaitu negeri Iram, keturunan dari Iram yang mereka ini memiliki bangunan-bangunan dan memiliki peradaban yang tinggi. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Ad Nabiullah Shalih, Nabiullah Hud alaihi salam. Akan tetapi mereka semua tidak beriman kepada Nabi Hud kecuali sedikit, dan Nabi Hud berdoa kepada Allah untuk membinasakan mereka. Mereka pun dibinasakan hingga akhirnya punah. Setelah kaumnya Nabi Hud, lahir kaum yang lain, yaitu kaum Samud, yang diutus kepada mereka Nabiullah Shalih alaihi salam. Allah berfirman, "Wa ila Thamud akhahum Shalih." Dan kami utus kepada kaum Thamud saudara mereka Shalih alaihi salam. Akan tetapi mereka tidak mau beriman kecuali sedikit. Maka Nabiullah Shalih alaihi salam pun mendoakan, dikarenakan mereka menyembelih naqah, onta betina yang sebagai mukjizat Nabi Shalih, yang ketika satu hari minum langsung menghabiskan air di dalam kolam mereka, hingga akhirnya mereka pun menyembelih onta tersebut. Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams, "Kadzabat Tsamud." Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, "Asy-Syams wa duhaha wal qamari idza talaha wa كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Mereka pun menyembelih onta tersebut hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, hingga akhirnya mereka pun punah. Inilah Arab Badidah, Arab yang punah. Adapun Arab yang kedua adalah Arab Aribah. Arab yang mana mereka ini adalah Arab asli. Arab asli yang tidak ada campur nasab dengan Arab yang lain. Mereka ini adalah keturunan dari Qahtan bin Yashdub bin Ya'rub. Mereka ini Arab asli yang disebut dengan Arab Qahtaniyah. Arab Qahtaniyah bin Yashdub bin Ya'rub. Di antara kabilahnya adalah banyak sekali yang disebutkan, di antaranya Azd dan kabilah-kabilah yang lain. Terakhir, dan ini akan kita fokuskan pada pembahasan kita, yaitu Arab Musta'rib. Arab yang mana telah mengalami percampuran nasab dengan non-Arab. Dan ini akan kita pahami kalau kita membahas sedikit tentang perjalanan hijrah
yang pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu perjalanan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena manusia yang pertama hijrah di muka bumi ini adalah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman menceritakan tentang Ibrahim, wa qala inni muhajirun ila rabbi. Di dalam surah Al-Ankabut, Nabi Ibrahim mengatakan, aku berhijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nabi Ibrahim terlahir di kota Kufah. Ayahnya yang bernama Azar, sebagian ahli sejarah menyebutnya Tarikh, hidup di negeri tersebut. Ketika Ibrahim diangkat sebagai nabi dan rasul, ia berdakwah kepada orang-orang musyrikin yang mana kaumnya ketika itu penyembah patung, penyembah bintang, bulan, dan matahari. Hingga akhirnya suatu malam Nabi Ibrahim ingin mengajak orang-orang dari kaumnya untuk bisa menggunakan logika dan akal sehat mereka. Allah sebutkan di surat Al-An'am, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Tatkala gelap mulai menutupi malam, muncullah bintang. Ketika melihatnya, Nabi Ibrahim ingin berdiskusi kepada kaumnya dengan mengatakan, inilah Tuhan. Ayo kita sepakati bahwasanya inilah Tuhan. Bukan Nabi Ibrahim meyakini di dalam hatinya bahwasanya itulah Tuhan yang mencipta, yang mengatur, yang menjaga, memberi rezeki, bukan. Tapi Ibrahim ingin mengajak manusia-manusia yang ada di kaumnya ketika itu untuk menggunakan logika dan akal sehat mereka. Kata Ibrahim, ini Tuhanku, itu bintang. Ayo kita sepakati ini sama-sama Tuhan kita. Kemudian kata Allah, falamma afala qala la uhibbul afil. Tapi ketika bintang itu menghilang sirna cahayanya dikarenakan terbias oleh cahaya matahari, cahaya siang, kata Ibrahim, aku tidak menyukai Tuhan yang hilang. Maksudnya, kalau seandainya dia benar-benar Tuhan, maka dia seharusnya terus ada untuk menjaga, melindungi kita, mengabulkan doa-doa kita. Karena sesuatu yang tidak bisa terus menjaga kita, yang tidak bisa terus memberi rezeki kepada kita, yang mengatur segala urusan kita, maka tidak pantas dikatakan sebagai Tuhan. Di malam hari keesokan harinya, falamma ra'al qamara bazigan qala hadha. Tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim kembali mengajak kaumnya, bintang tidak pantas, bulan ini mungkin dia lebih pantas. Falamma afal qala ya qaumi qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Tatkala bulan tadi cahayanya juga hilang, berkata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, wahai kaumku, ternyata bulan juga tidak pantas untuk dijadikan Tuhan karena dia menghilang. Lalu siapa yang menjaga kita kalau dia menghilang? Keesokan harinya, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala Ibrahim melihat matahari, dia mengajak kaumnya, inilah yang pantas seharusnya karena ini lebih besar. Maka mari kita yakini ini Tuhan kita. Falamma afalat, tapi ternyata matahari juga tenggelam, cahayanya hilang. Kata Ibrahim, matahari pun tidak pantas untuk menjadi Tuhan yang bisa menjaga kita, mengatur, memberi rezeki kepada kita, sehingga kita serahkan ibadah kepadanya. Allah mengatakan tentang ucapan Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, murni suci, dan aku adalah orang di antara orang-orang yang muslim. Baik. Karena yang namanya Rabb, Tuhan itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya, qul man yaklamukum bil-laili wan-nahari min ar-rahman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menjaga,
melindungi, memberi rezeki, mengatur seluruh urusan kalian di siang dan di malam hari kalau bukan Allah Ar-Rahman? Maka inilah yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Akhirnya tidak cukup sampai di sini. Nabi Ibrahim kembali ingin mengajak kaumnya untuk berpikir menggunakan akal sehat. Pada suatu saat di waktu hari raya milik kaumnya, hari raya orang-orang musyrik, mereka pergi ke suatu tempat dan meninggalkan tempat peribadahan mereka yang penuh dengan patung. Di tempat peribadahan tersebut ada patung yang sangat besar dan di sekelilingnya patung-patung kecil. Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Anbiya, la'akidanna asnamakum qabla an tuwallu mudbirin faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi raji'un. Tatkala sudah sepi, Nabi Ibrahim mengambil kampak dan memecahkan, menghancurkan semua patung-patung kecil, menyisakan satu patung besar dan meletakkan kampak tadi di hadapan patung yang besar. Ketika kaumnya pulang dari ritual hari raya mereka, mereka menyaksikan di tempat peribadahan mereka patung-patung sudah hancur. Lalu mereka saling bertanya, qalu man fa'ala bi alihatina innahu lamina dhalim. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu lamina dhalim. Siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Sungguh dia adalah orang yang zalim. Hingga akhirnya mereka mendatangkan Ibrahim, lalu mereka bertanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bukan aku. Di sini Nabi Ibrahim berbohong. Dan dikarenakan kebohongannya ini, dia terhalangi untuk memberikan syafa'atul uzma di hari kiamat. Nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Kata Nabi Ibrahim, bukan aku yang melakukan, tapi yang melakukannya adalah patung yang besar ini. Maka silakan tanya kepada patung-patung kecil kalau memang mereka bisa berbicara. Faraja ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Lalu mereka pun berpikir, "Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun." Kemudian mereka mulai berpikir, wahai Ibrahim, bagaimana mungkin kami tanya kepada mereka? Kan mereka tidak bisa berbicara. Apa kata Ibrahim? Qala uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Qala ata'buduna min dunillahi ma la yasma' ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna. Bagaimana mungkin kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberi kebaikan, menolak keburukan, yang tidak bisa berbicara kepada kalian? Maka celaka kamu. Di sini perhatikan, Nabi Ibrahim juga menjadikan yang namanya Rabb yang berhak untuk diibadahi adalah yang bisa berbicara. Sehingga ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk seperti yang disangkakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Karena ini konsekuensinya berat. Ketika mereka mencabut, meniadakan dan menghilangkan sifat al-kalam, sifat berbicara kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menghilangkan di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh yang berhak untuk diibadahi, sifat yang harusnya dimiliki oleh Tuhan yang berhak diibadahi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam. Baik. Mendengar Ibrahim seperti itu, apa kata mereka? Qalu lahu bunyanan wa alquhu fil jahim. Di dalam surat Shad Allah sebut, dalam surat As-Saffat Allah sebutkan, sudah siapkan sebuah bangunan, letakkan kayu bakar dan lemparkan Ibrahim ke dalam api tersebut. Allah berfirman, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman 'ala Ibrahim." Lalu Allah wahyukan kepada api untuk jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam.
melihat kondisi seperti itu, kaumnya semakin marah. Ayahnya pun semakin marah. Fahjurni maliya, kata ayahnya, tinggalkan aku. Hingga akhirnya kaumnya mengusir Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun berhijrah dari kota Kufa menuju negeri Palestina, dan dia melewati Mesir, menuju kota Palestina, melewati negeri Mesir. Di Mesir, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan seorang raja. Setiap raja yang memimpin Mesir namanya Fir'aun. Ada Fir'aun yang bersama Nabi Ibrahim, ini kafir. Ada Fir'aun yang bersama Nabi Yusuf, ini Fir'aun beriman. Ada Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ahli tafsir, ahli sejarah menyebutkan namanya Ramses Ats-Tsani, Ramses yang kedua. Baik, Fir'aun yang bersama Nabi Ibrahim ini mendengar bahwasanya Ibrahim memiliki seorang istri yang sangat cantik bernama Sarah. Yang ketiga itu mandul, tidak memiliki anak. Dan Nabi Ibrahim mulai memasuki usia tua. Ketika sampai di negeri Mesir, Ibrahim ditahan, diinterogasi, ditanya-tanya tentang istrinya ini. Lalu dia mengatakan, hiya ukhti, dia adalah saudari, bukan istriku. Lalu setelah pulang, Nabi Ibrahim bertemu dengan istrinya, mengatakan, tadi mereka bertanya kepadaku seperti itu, ingin merampasmu, maka jawablah engkau adalah saudariku. Maksudnya saudari seiman, karena tidak ada yang beriman ketika itu kecuali aku dan engkau. Ini di kota Mesir. Adapun di negeri lain yang bernama negeri Sadum, ada seorang yang beriman, yaitu Lut alaihissalam. Karena Nabi Lut diutus sezaman dengan Nabi Ibrahim, hanya saja di dua tempat yang berbeda. Nabi Lut ini adalah ponakan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim bernama Ibrahim bin Azam. Adapun Lut bernama Lut bin Mahan bin Azam. Baik. Ketika itu dipaksalah Sarah untuk bertemu dengan raja ketika itu. Dan sang raja ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada Sarah ini. Tapi setiap kali dia mendekat, ia melihat Sarah ini seakan-akan makhluk yang sangat besar dan menakutkan. Hingga akhirnya setiap kali mendekat dia mundur. Setiap kali mendekat dia mundur. Tapi karena begitu senangnya sang raja kepada Sarah, dia pun menghadiahkan seorang wanita. Sebagian ahli tafsir menyebutkan itu adalah salah seorang putrinya bernama Hajar, untuk membantu Sarah dalam keseharian. Akhirnya lanjutlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah melanjutkan hijrah ke kota Palestina. Dan Sarah bersama Hajar dan juga Ibrahim, suatu saat Sarah ini melihat Ibrahim yang sangat mengharapkan memiliki anak. Dia pun ingin memberikan yang terbaik kepada suaminya. Lalu dia menikahkan suaminya dengan Hajar. Tak lama menikah, Hajar pun dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Melihat kondisi seperti ini, muncul kecemburuan di dalam hati Sarah yang ketika itu tinggal di Palestina. Muncul kecemburuan di dalam hati Sarah ini yang membuat Ibrahim harus memisahkan dua keluarga ini. Terpaksa Nabi Ibrahim dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, ia pun membawa istrinya Hajar dan Ismail menuju ke sebuah negeri
yang bernama Bakkah, yang kemudian disebut dengan kota Mekah. Harasah Allah, berjalanlah ia sampai ke kota Mekah. Mekah ketika itu yang ada hanyalah batu dan daerah yang sangat tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada manusia yang hidup di sana, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada air, tidak ada makanan. Nabi Ibrahim sesampainya di tempat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, ia menempatkan istri dan anaknya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah dan di dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ingatlah tatkala Ibrahim alaihi salam menempatkan keturunannya dan istrinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah selain. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan istri dan keturunanku di tempat yang ghairi dzi zar', tidak ada sedikit pun pepohonan yang tumbuh, saking bersamanya. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Tapi anehnya Nabi Ibrahim berdoa, maka jadikanlah hati manusia condong kepada mereka di tempat ini. Ini hebatnya doa. Sesuatu yang di mata manusia mustahil, di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Sekarang kalau kita ingin bertanya, tempat apa yang paling hebat, yang paling ramai? Mekah. Bahkan Abraha bin Sabbah al-Ashraf, yang nanti kita akan sebutkan juga kisahnya, yang ingin memalingkan manusia dari Mekah, dari Ka'bah menuju ke gereja yang paling besar yang bernama Gereja Al-Qalis, yang masih berada sampai sekarang di negeri Son'a, yang dibangun tahun 500-an Masehi. Ia pun tidak mampu untuk memalingkan manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, 5 menit lagi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anak bersama istrinya di tempat tersebut. Ia pun melangkahkan kaki untuk pergi meninggalkan anak dan istri. Ketika itu Ismail, bayi yang masih menyusu, dan Ibrahim tidaklah meninggalkan bekal kecuali sedikit makanan dan sedikit minuman. Pergi Ibrahim, lalu Hajar memanggil, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna hahuna laysa fihi ma'un wala ins?" Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Engkau meninggalkan kami di tempat ini, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan sama sekali. Kemudian engkau pergi meninggalkan kami. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Terus ia melanjutkan langkah. Kembali Hajar memanggil, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan kami di tempat yang bersangit?" Ibrahim terus melanjutkan langkah. Ketiga kalinya sahabat Hajar mengatakan, "Allahu amaraka biha." Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini dan pergi meninggalkan kami? Apa kata Ibrahim? Nah, ya, Allah yang memerintahkanku. Kemudian dengarkan ucapan wanita mukminah, wanita yang beriman akan janji Allah, idzan la yughayyiran Allah. Kalau memang itu adalah wahyu dari Allah, Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Coba perhatikan, kalau seandainya Hajar tidak mau bersabar akan ujian ini, mungkin hari ini Ka'bah dan air Zam-Zam tidak ada. Mungkin hari ini jamaah haji tidak akan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi karena ia bersabar, mengetahui ini janji Allah dan janji Allah itu pasti tidak akan Allah menyelisihi janjinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang beriman dan melaksanakan perintahnya,
Akhirnya mulailah Hajar dan anaknya Ismail menjalani lembaran kehidupan yang baru. Ia menyusui anaknya. Tak lama menyusui, bekal makanan dan minuman habis, air susunya pun ikut mengering. Dalam kondisi Ismail sang bayi terus menangis dikarenakan kelaparan dan kehausan. Hajar pun melihat anaknya yang begitu tersiksa dengan tangisannya karena kelaparan dan kehausan. Ia pun berusaha mencari, kira mungkin saja di sekelilingnya ada kafilah dagang yang sedang melewati tempat tersebut. Ia menjadi tidak tega melihat anaknya begitu tersiksa. Ia pun berjalan berlari menuju sebuah bukit yang bernama Bukit Soham. Ia memanggil apakah ada orang dan seterusnya. Ternyata tidak ada yang menyambut. Ia berjalan menuju ke bukit yang lain sambil berlari-lari kecil, yaitu Bukit Marwah. Sampai ke atas bukit ia kembali memanggil, melihat apakah ada kafilah yang sedang menyeberangi tempat tersebut. Ternyata tidak ada. 7 kali ia lakukan, datang malaikat Jibril alaihissalam berbicara kepadanya, alla takhafi wa la tahzani, jangan bersedih dan jangan takut, karena di tempat ini anak ini yaitu Ismail dan ayahnya akan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, itulah Ka'bah. Kemudian Jibril alaihissalam menumpak-numpakkan sayapnya dalam sebuah riwayat hingga akhirnya muncullah mata air yang bernama mata air Zam-Zam. Ketika itu Hajar yang melihat mata air ini terus mengalir, ia membendungnya sehingga membentuk sumur. Kata Nabi SAW, rahimallah umma Ismail, semoga Allah merahmati ibu Ismail yaitu Hajar alaihissalam. Kalau seandainya dia tidak membendung dan membiarkan Zam-Zam ini mengalir, lakana ain ma'in, maka Zam-Zam itu hanya akan menjadi air mengalir seperti sungai biasa. Tapi karena ia segera membendungnya sehingga menjadi seperti sumur, jadilah sampai sekarang sumur Zam-Zam. Dari situlah Hajar minum, kemudian Ismail juga minum, dan Ismail pun terdiam. Ini bukti pertama dari janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengah kondisi Ismail yang sudah tenang, ada kafilah dagang dari kabilah Jurhum yang dari jauh mereka sedang menyeberangi kota Mekah. Dari kejauhan mereka melihat ada burung yang mengitari suatu tempat. Dan di antara technical survivor, orang-orang yang biasa hidup di gurun pasir, mereka mengetahui kalau ada burung yang berada di suatu tempat, mengitari suatu tempat, maka di situ hampir dipastikan ada air yang merupakan sumber kehidupan. Mereka pun mendatangi tempat banyak burung yang sedang mengitari tempat itu. Sesampainya di sana mereka mendapati sumur Zam-Zam dan di sampingnya Ummu Ismail Hajar alaihissalam. Kemudian Hajar mengatakan, ini adalah sumur milik kami, tidak ada yang boleh mengambil dari airnya kecuali dengan izin kami. Akhirnya kabilah Jurhum pun mereka menyepakati syarat menyetujui syarat dari Ummu Ismail. Mereka pun di situ mulai minum, mendirikan tenda-tenda kemah-kemah, hingga akhirnya peradaban di kota Mekah pun dimulai pada saat itu. Subhanallah. Hingga akhirnya mereka pun mulai dewasa. Ismail mulai beranjak dewasa, dan kabilah Jurhum pun anak-anak kecil mereka mulai beranjak dewasa, dan dinikahkanlah Ismail dengan salah satu kabilah Jurhum. Ismail sebelumnya dia bukan dari bangsa Arab, karena Ibrahim bukan bangsa Arab. Ibrahim bukan bangsa Arab, Jurhum bangsa Arab. Dari Arab, Qahtan. Hingga akhirnya Ismail mempelajari bahasa Arab dari kabilah Jurhum ini,
dan menikah dengan anak-anak dari kabilah Jurhum, dan inilah yang disebut dengan Arab musta'ribah, Arab yang telah terjadi akulturasi, percampuran nasab dengan non-Arab, yaitu keturunan Ismail dari kabilah Jurhum tadi. Hingga akhirnya Ismail alaihissalam melahirkan anak, dan seterusnya. Sudah 2:30. Kayaknya kita masuk sesi tanya jawab. Kita lanjutkan insyaallah perjalanan keturunan Nabi Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita, kalau kita melihat dari nasabnya yang disepakati oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibil Ansar secara muallaq, nasab Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Yang selanjutnya ayah Ibrahim adalah Azar, dan Azar ini dari keturunan Sam bin Nuh. Nuh adalah anak dari Nuh bin Lam bin Mutalawshih bin Ukhnukh, dan Ukhnukh ini sebagian ahli sejarah menyebutnya adalah Idris, bagaimana disebutkan Ishaq, namun ini tidak tepat. Kemudian Ukhnukh ini adalah keturunan dari Nabi Syith bin Adam alaihissalam. Sini ada pertanyaan yang pertama. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebenarnya apa makna khalifah? Ahsan. Karena Abu Bakar juga khalifah. Apa makna khalifah? Apakah khalifah itu pemimpin atau apa? Khalifah dalam bahasa Arab secara makna bahasa ay ma yakhlufu ba'du, sesuatu yang datang setelah ada sebelumnya. Abu Bakar dikatakan khalifatu Rasulillah, dikatakan khalifatu Rasulillah, yaitu pengganti setelah Rasulullah. Manusia dikatakan khalifah di muka bumi. Di antara penafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam di surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada malaikat, kami akan jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah yaitu makhluk yang akan menempati bumi setelah sebelumnya ada makhluk lain. Sehingga kata para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi di bumi yang nanti akan melakukan pertumpahan darah, melakukan pengurusan di muka bumi? Para ahli tafsir menyebutkan karena sebelum manusia ada makhluk yang ditempatkan di muka bumi, yaitu satu golongan dari kalangan jin, dan ketika mereka ditempatkan di muka bumi ini, mereka melakukan pengerusakan hingga akhirnya malaikat diutus untuk memerangi mereka, dan mereka ini tersudut sampai ke Jazairul Bahar, ke sudut-sudut laut. Jadi makna khalifah sebenarnya adalah yang datang setelah sebelumnya ada yang mendahulunya. Apakah hikmah dari Allah mengizinkan iblis menggoda manusia di bumi? Apakah sebagai bagian dari ujian keimanan Allah kepada manusia? Pertama, di dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ada yang berhak meminta pertanggungjawaban kenapa Allah mengerjakan sesuatu. Wa hum yus'alun, sebaliknya manusialah yang akan Allah mintai pertanggungjawaban kenapa mereka melakukan sesuatu. Ini yang pertama yang harus kita tekankan.
Sehingga kalau kita tidak mengetahui hikmah dari suatu perintah atau larangan Allah, kita tetap mengatakan tidaklah Allah melakukan sesuatu melainkan memiliki hikmah. Kita ketahui alhamdulillah, kalau kita tidak ketahui bukan karena tidak ada hikmahnya, hanya saja akal kita yang belum sampai kepada hikmah tersebut. Adapun hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan memberikan penangguhan kepada iblis dan bala tentaranya untuk menguji manusia, Allah sebutkan hikmahnya di dalam surat Saba. Di dalam surat Saba halaman kedua, 2 ayat paling bawah, Allah berfirman, atau di halaman yang ketiga paling bawah seperti itu, Allah berfirman, "Ma kana lahu 'alaihi min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak." Iblis tidak memiliki kekuatan apa-apa terhadap manusia. Artinya syaitan ini tidak bisa dengan serta-merta menarik tangan manusia lalu menjerumuskannya ke dalam maksiat. Ini Allah tidak berikan seperti itu kemampuan iblis. Syaitan tidak ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan iblis ini menjadi fitnah ujian bagi manusia dengan bisikan dan janji-janji palsu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada iblis dan bala tentaranya untuk melakukan hal tersebut illa kecuali hikmahnya lina'lam may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Karena dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir dari orang-orang yang ragu akan adanya hari kebangkitan. Jadi ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah mengizinkan kepada iblis untuk menggoda manusia. Dan ketahuilah yang namanya keindahan itu tidak akan bisa dikatakan indah sampai kita membandingkannya dengan sesuatu yang buruk. Amal saleh tidak akan diketahui itu amal saleh sampai kita mengetahui bahwasanya ada amal yang buruk. Demikian seterusnya, dan ini diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan ada perkara yang baik dan ada perkara yang buruk. Allah, ada yang bertanya? Silakan kalau ingin langsung bertanya. Apakah Nabi Adam dalam diciptakan sebagai khalifah bumi, kalau seandainya Nabi Adam tidak melakukan dua kelebihan, apakah Nabi Adam tetap di surga atau gimana? Pertanyaannya, Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Tapi kalau seandainya Nabi Adam tidak makan dari buah khuldi, apakah tetap menjadi khalifah? Iya kan? Tadi kita sudah bahas di awal, di sini hebatnya ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu Nabi Adam ini pasti. Jadi tidak ada lagi kalau seandainya. Ini namanya iftiradiyah dalam Sahih Muslim. La taqulanna law anni fa'altu kadza wa kadza fa inna law taftahu 'amal syaitan. Kalau engkau sedang dari Abu Hurairah, ihris 'ala ma yanfa'u wa la ta'jaz wasta'in billah. Kalau engkau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, jangan katakan coba tadi kalau seandainya seperti dan seperti. Karena yang namanya seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi, ini akan membuka pintu syaitan. Baik, intinya akidah ahli sunnah disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah, Imam Muzani murid Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarh Sunnah, bahwasanya ini diantara keimanan kepada takdir. Ketika Allah sudah menakdirkan sesuatu, tidak mungkin untuk bisa bergeser. Allah sudah takdirkan sejak Nabi Adam diciptakan bahwasanya ia akan ditempatkan di bumi, tapi nyatanya Allah tempatkan di surga. Karena memang Allah sudah tahu nanti Nabi Adam akan makan dari buah khuldi dan akan diturunkan ke muka bumi. Demikian pula dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annama asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Rufi
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah wahai Ibn Abbas, apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, telah tuliskan dan takdirkan akan menimpamu, engkau tidak akan bisa menghindar. Kemanapun engkau berlaku, sehebat apapun fasilitas dan sarana yang kau miliki. Sebaliknya, kalau Allah sudah menetapkan engkau tidak akan ditimpa sesuatu, sehebat apapun manusia berkumpul untuk menimpakan sesuatu kepada mereka tidak akan bisa. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena penulis takdir telah diangkat dan tinta-tinta yang digunakan untuk menulis takdir sudah kering, artinya tidak akan berubah. Demikian juga hari-hari yang kita lewati sekarang dengan adanya wabah virus corona ini, maka hendaknya seorang meyakini ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sana." Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, menulis takdir yang akan terjadi di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kalau seandainya Allah menetapkan kita tidak akan terkena wabah tersebut, walaupun tinggal di daerah yang memang di situ endemik seperti di Wuhan misalnya, maka seorang tidak akan tertimpa. Penduduk Wuhan ada sekitar 11 juta, yang terkena hanya sekitar 80 ribuan. Karena memang Allah tidak menakdirkan untuk terjadi. Tapi ada manusia yang tinggal di ujung dunia, jauh dari Cina, tapi terkena. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Maka di sini juga harusnya kita tidak perlu takut secara berlebihan, akan tetapi tindakan mengantisipasi dan tindakan preventif juga harus dilakukan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi ardhin ta'un fala tadkhuluha wa man kana fiha fala yakhruj minha firaran." Kalau kalian mendengar apabila di suatu daerah terjadi ta'un, wabah penyakit menular yang mematikan, jangan kalian masuk ke dalamnya. Barang siapa yang sudah berada di dalamnya, jangan keluar. Karena takut dari penyakit tersebut, jangan. Karena semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus menjalani sebab untuk terhindar dari penyakit tersebut. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah disebutkan dalam konteks hadis ini dalam Sahih Bukhari. Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan kepada Umar yang ketika itu hendak masuk ke kota Syam yang sedang terjadi wabah penyakit menular, kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, amil qadarillahi nafir. Wahai Amirul Mukminin Umar, apakah kita berlari dari takdir Allah? Ketika itu Umar dari kota Madinah menuju kota Syam, ingin masuk ke kota Syam, ternyata sampai berita bahwasanya di kota Syam sedang tersebar wabah penyakit menular. Lalu Umar mengatakan, kita tidak jadi masuk, kita pulang ke kota Madinah. Apa kata Abu Ubaidah? Wahai Umar, apakah kita berlari dari takdir Allah? Apa kata Umar? Na'am, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Iya, kita berlari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kemudian Umar bin Khattab menjelaskan kepada Abu Ubaidah, tidakkah engkau perhatikan apabila engkau membawa onta-ontamu dan engkau dapati di depanmu ada persimpangan jalan, yang kanan mengantarkan engkau kepada dataran yang hijau, dan simpangan yang kiri akan mengantarkanmu kepada dataran yang gersang. Bukankah kalau engkau mengembalakan onta-ontamu di dataran yang hijau, engkau mengembalakannya dengan takdir Allah? Demikian pula apabila engkau mengembalakan onta-ontamu di dataran yang gersang, bukankah engkau mengembalakannya dengan takdir Allah? Demikianlah seorang diberi pilihan, maka hendaknya dia memilih yang terbaik, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut untuk berlebihan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira di dalam banyak hadis. Dalam hadis Abu Hurairah di antaranya, Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Ma ta'udduna fikum asy-syahid?" Orang seperti apa yang kalian anggap sebagai orang mati syahid? Lalu kata sahabat, "Asy-syahidu fina man qutila fi ma'rakah." Ya Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh di medan perang. Kata Rasul, "Idzan lasyuhada'u ummati laqalil." Kalau begitu, orang mati syahid di kalangan umatku sangat sedikit.
Lalu kata beliau, al-mabdunu syahid, wal mat'unu syahid, wal ghariqu syahid, wal haliqu syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut yang berlebihan dan dia ketika terkena penyakit tersebut mengharap pahala dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mati syahid. Orang yang terkena wabah penyakit menular yang mematikan dan dia bersabar mengharap pahala kepada Allah, kemudian dia meninggal dengan takdir Allah karena penyakit tersebut, maka dia pun mati syahid. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seorang muslim tindakan preventif kalau dia sudah lakukan, dia lakukan dengan takdir Allah. Kalau seandainya dia sudah terkena penyakit tersebut, dia bersabar dan mengharap pahala, itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah, ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, sudah hampir asar ya. Wallahu a'lam. Apabila ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.